Ada expire nggak sih cuka itu? Makin lama itu harusnya makin bagus. Apa yang bagusnya? Banyakan dari cuka-cuka yang beredar di pasaran itu ada mengandung chemical. Ada atau memang chemical? Oil? Oil pulling. Gimana tuh? Berkumur dengan menggunakan VCO. Oke. Tahu ya? Pernah dengar. Itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada di mulut. Penasaran guys, pengen cobain Vinega cuka nanas. Ini bukanya gimana Bu? Kalau orang masuk rumahku dulu itu ya baunya bau cuka gitu loh. Makanya kita nggak menerima tamu selama berapa tahun. Karena orang nggak nyaman juga Pak. Iya. Kita sendiri aja udah kebiasaan ya Pak ya. Tapi orang lain itu asal masuk rumah kita itu bau apa nih? Bau cuka banget gitu loh. Di umur sekarang ini masih terlihat cantik karena minum cuka terus atau gimana? Now you are listening to The Spice Guy. Halo Bu Citra, apa kabar? Baik. Makasih banyak loh udah dari Surabaya ke sini ya. Pas ada acara di sini. Apa pameran? Pameran. Pameran apa kalau tahu? Pameran, jadi dokter-dokter ini lagi buat pameran untuk mengedukasi sesama para dokter mungkin ya. Jadi kita diajak untuk join, memperkenalkan Vinega kita ke para dokter. Oh jadi jauh-jauh dari Surabaya untuk pameran itu? Iya, jadi tim saya itu memang udah 3 hari di sini. Di daerah mana? Sheraton. Hotel itu? Di Hotel Sheraton. Iya, Menteng ya kalau nggak salah ya. Dari Vinega ini memang itu adalah salah satu strategi marketingnya untuk ikut-ikut pameran seperti itu. Sekarang ini memang di 2024 dan ke 2025 ini nanti kita akan menargetkan untuk lebih ke brand activation. Oke, kebayang. Bu Citra, first thank you loh udah mau datang ke sini once again. Terus kita kontekan itu udah hampir I think 5 bulanan ya kayak pas aku kayak tertarik banget nih. Tahu nggak yang bikin aku tertarik adalah karena Vinega nih mengendorse atau brand ambasadornya adalah Aderai. Nah nanti kita tanya ya gitu ya. Harus ngerogoh kocnya berapa sih gitu kan ya untuk nge-endorse selevel Aderai kayak gitu ya. Nggak mesti jawaban pasti, nggak masalah. Kira-kira lah ya. Terus worth it nggak sih UKM itu untuk istilahnya mencari seorang brand ambasador yang levelnya agak tinggi seperti itu. Nanti kita pengen tahu, kita belajar, kita gali ya teman-teman. Terus kita akan mulai pastinya dari produknya dulu nih ya. Apa sih Vinega itu? Sekilas kan aku lihat cuka ya gitu ya. Cuman sebelum kita ke sana, aku ngelihat ada Vinega, ada D-Health. Oke, ini brandnya yang mana, produknya yang mana? Sebenarnya kata D-Health ini dulunya itu awal mulanya kan kita beranjaknya dari sama sekali nggak ngerti apa-apa tentang brandnya. Jadi cuman seorang ibu rumah tangga yang mencoba untuk jualan jus. Itu di tahun 2015. Kan ada tren orang-orang itu pada jualan jus, smoothies. Karena kita setiap hari juga minum, akhirnya aku mencoba untuk jualan ke teman-teman. Karena nggak ada kerjaan kan di rumah, baru menikah gitu, punya anak gitu. Terus kita hanya mengambil merek yang ada di benaknya kita. The Healthy. The itu maksudnya THE. Gitu loh. Cuman daripada The Health gitu, apanya saya ganti jadi DE gitu loh. Terus lama-kelamaan The Health itu terlalu panjang ternyata. Dan suatu merek yang bagus itu yang tidak terlalu susah untuk diucapkan. Itu tahu dari mana? Ikut workshop atau ada saran atau gimana? Ada workshop, kita baca-baca lagi. Kita dengar terus dari beberapa customer yang salah pengucapan. Akhirnya ya kita harus memutuskan untuk create satu brand lagi yang lebih simple, yang lebih enak untuk diingat gitu. Yaitu si Vinega. Tapi di health-nya itu masih di keep? Masih, karena dari awalnya itu selama beberapa tahun itu kita pakai The Health. Sorry apa? The Health. Iya, oke lah. Lidahnya kurang jago bahasa Inggris ya. Benar. Terus The Health itu kita kan pakai berapa lama, kita nggak berani tinggalkan si The Health ini. Karena kita untuk mau mengajukan satu merek itu kan butuh berapa tahun ya Pak ya? 2 tahun. Ya, betul. Dan kita awalnya itu bukan F, tapi V. Vineganya? Vinega ini kan sekarang F ya? Iya. Dulunya itu V, Vinega. Kenapa? Vinega itu kita pakai, yang pakai V itu malah berapa tahun ya? 2-3 tahun. Terus kenapa diganti? Karena setelah kita masukin itu nggak bisa ditolak. Nggak di-approve.
Daftar lagi akhirnya. Kita daftar lagi, kita putar otak ya sampai beberapa brand kita masukin. Ada Vinara. Terus mikir lagi bagaimana ini kalau misalnya Vinega udah kita gedein, udah orang kenal tapi gak bisa didaftarin. Akhirnya kita mikir, oh ya, why not kita coba F, Vinega. Ternyata Vinega ini ke-approve. Berarti aku gak bisa ngebayangin pada saat itu ditolak, itu pasti pusing. Pusing sekali. Kesel, pokoknya campur aduk gitu ya. Karena selama ini kan kita udah bekerja keras ya Pak. Betul. Terus tiba-tiba kita harus rebranding, itu bukan suatu yang mudah. Setuju. Bahkan V sama F itu kan hanya beda huruf ya. Kalau pelafalannya itu masih sama ya, sama-sama Vinega gitu ya. Itu aja sampai sekarang itu masih ada yang nanyain, V sama F itu bedanya apa sih? Ini palsu atau benar? Oh iya ya, jadi masalah dong kalau kayak gitu. Masalah. Tapi untung ibu tuh V sama F, ya. Bukan P. Vinega jadinya. Benar. Tapi nggak jauh beda lah antara Vinega sama V dan F gitu ya. Jadi aku ikut seneng juga gitu. Artinya kayak kebayang sih tuh kebayang kita udah gedein sesuatu merek tiba-tiba ditolak nggak bisa dipakai, itu udah ngajuin banding gitu kah? Udah, karena Vinega itu sebenarnya terlalu dekat dengan kata vinegar. Itu kan nggak boleh. Nggak boleh akhirnya. Tapi kan F ini sama aja kan? Ya, karena vinegar kan V ya. Iya. Tapi ini F itu ya karena mungkin Indonesia masih belum kepikiran sampai sana mungkin ya. Dibolehin. Kita nggak tahu, dibolehin. Ya alhamdulillah dibolehin gitu kan. Terus relief itu ya. Berarti nunggu 2 tahun lagi? 2 tahun lagi. Dan kita kan nggak berani ngapa-ngapain. Jadi Bener. ya tetap aja keep going gitu. Itu pada saat ditolak itu kan mikir ya untuk daftarin beberapa merek. Ya. Berarti satu merek berapa kelas ibu daftarin? Ada cuka apel, ada jus, pokoknya segala macam itu yang bisa kita daftarin, kita daftarin. Daftarin, itu habis duit berapa banyak waktu itu? Jutaan Pak. Iya, karena waktu itu sekarang tuh kan 1,8 juta ya, di 2024 ini 1,8. Pada saat itu ibu daftar harganya berapa? Itu suami saya yang ngurusin itu sih, ya. Tapi banyak sih kita daftarin karena kita apapun yang masuk duluan kita akan pakai itu. Kebayang. Ada Vineta, Vinara, semua kita masukin didaftarin. Pak. Mau nggak mau Pak, karena kita itu kan takut juga ya Pak ya. Kalau tiba-tiba Vinega itu dipakai orang lain, itu kita juga nggak bisa kenapa-kenapa. Iya. Makanya kita tetap pakai, kalau misalkan Anda endorse ataupun kita ngomong, itu kita selalu ngomong the health Vinega cuka apel. Jadi ada kata the health-nya. Gitu. Oke, kebayang. Jadi at least walaupun Vineganya nanti berubah, the health-nya itu kan itu tetap pasti punya ada. kita. Oh, alasannya karena itu. Ini guys menarik banget ya buat teman-teman UKM di sana. Penting banget untuk mereka paham soal merek ya. Benar. Mereka udah pakai merek gedein dan lain-lain, tiba-tiba dipakai orang lah atau mungkin ditolak dan lain-lain. Akhirnya kelabakan sini. Ini real case loh ya. Ini udah ngalamin Bu Citra nih. Dan akhirnya menurut aku tuh ada langkah yang sangat amat benar. Langsung daftarin banyak merek, mana yang keluar duluan itu yang dipakai. Yes. Itu udah bener banget ya. Tapi kalau teman-teman punya mungkin saran yang lain, boleh juga tulis di kolom komentar. Dan akhirnya yang keluar yang pertama kali adalah si F-nya ini. Vinega. Itu udah jalan Tuhan ya pastinya. Jalannya ya. Tuhan benar. Kita nggak dikasih PR lebih ya. Betul. Untuk rebranding. Terus itu kayak website udah jadi kah waktu itu? Balik lagi kita sesama UMKM ya Pak ya. Kita pasti beranjaknya itu dari orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi satu persatu itu kita learning by learning ya. Everyday learning new things namanya. Ada kasus baru, kita akan belajar sesuatu yang baru. Kita juga dari awalnya itu nggak kepikiran mau buat website, yang penting kita jualan dulu gitu loh. Sampai thehealthsupplies.com kita ada, terus kita mau daftarin thehealthsupplies.id itu udah diambil orang. Seperti ini Pak. Akhirnya karena kita memutuskan akhirnya punya satu brand baru yang Vinega yang akan kita fokusin, kita akhirnya akan fokus ke vinega.id. Akhirnya jadinya ke situ. Vinega.id. Oke, wow. Itu ya ampun. Udah harus daftarin merek banyak, websitenya juga mungkin harus dibikin beda-beda sesuai dengan itu, di-secure dulu mungkin ya. Iya benar. Terus sosial medianya juga. Ya. Wow. Itu kebayang sih itu masa-masa yang menggemaskan ya pada saat itu. Banyak. Tapi congrats lah udah melewati itu semuanya gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin punya hal yang serupa ya, nggak usah khawatir, jalanin aja.
Tapi langkahnya harus seperti itu. Terus saya juga mau ngucapin selamat nih ya buat Vinega ya karena jadi brand champion of the years ya. Terus karena sebelumnya mendapatkan Brand Choice Award 2022 dan 2023. Ini sebenarnya yang ngasih champion tuh siapa sih sebenarnya, Bu? Brand Choice. Itu apa? Lembaga, institusi, pemerintah atau dari mana? Jadi Brand Choice ini adalah satu lembaga. Mereka itu memang memfilter ya produk-produk yang memang jadi unggulan. Mereka itu kita juga nggak mengajukan. Mereka itu filter sendiri, melakukan pengecekan sendiri. Terus kemudian dari beberapa kategori mereka pick up one name. Misalkan cuka apel, keluarlah nama Vinega. Mereka akan menghubungi kita. Vinega, setelah kita melakukan survei, Vinega itu muncul dengan kategori sebagai the best brand dalam artian di marketplace ya, untuk kategori cuka apel. Kamu mau nggak jika kita berikan certification gitu? Kita kan sebagai brand itu kan juga mau brand kita itu gede ya, mendapatkan sertifikat gitu. Akhirnya kita ngambil. Nah, sebagai timbal baliknya kita itu memberikan sponsor untuk acara mereka. Oh gitu. Kan mereka itu untuk mengadakan suatu acara penyerahan penghargaan, mereka kan harus ada budget juga ya, Pak ya. Betul. Nah, kita dikasih mutual di situ ya. Ya. Setelah mendapatkan pengakuan seperti itu, apa ngaruhnya ke penjualan? Itu lebih ke trust-nya orang aja sih. Tapi nggak ada Bukan hal-hal seperti ini kita nggak mengharapkan adanya langsung penjualannya itu meningkat ya Pak. Tapi orang at least lebih percaya sama produknya kita. Karena udah ada itunya dan itu boleh ditempel di luar di kemasan itu ya. Yang ini ya ini biru. Brand Choice itu ya. Dan kita udah 3 tahun berturut-turut sih. Dapat itu ya. Mendapatkan Brand Choice ini. Oke. Congrats kalau Thank gitu. you. Awal mulanya kenapa develop cuka? Gimana ceritanya? Jadi begini, kan awalnya itu kan saya jualannya itu jus smoothies. Betul, tadi kan jus. Suami saya itu memang orang yang suka seperti Bapak ya, suka develop something gitu. Jadi one day dia belajar tentang fermentasi. Saya sendiri nggak tahu menahu apa itu cuka apel awalnya. Terus setelah dia buat, loh kok barang ini kok unik ya. Saya searching, ternyata cuka apel itu banyak manfaatnya. Cuman kok kayaknya di sekitar kita pada saat itu kok nggak pernah ada omongan orang yang minum cuka apel. Akhirnya ya udah kita coba bagi-bagikan ke saudara, ke teman-teman. Nah ini kamu yang punya kolesterol, cobain deh, katanya bagus untuk kolesterolmu. Tapi setelah mereka minum kok katanya badannya enak. Minta lagi gitu. Minta lagi. Loh nggak ada Pak, kan kita buatnya itu kan cuman sedikit ya, 10 kilo apel yang kita belinya itu di toko yang mahal lagi apelnya kan. Terus fermentasinya itu 6 bulan. Ketika kita buat lagi berarti harus nunggu 6 bulan lagi gitu. Ya akhirnya kita buat agak banyakan dikit, terus kita bagi-bagiin lagi. Kita nggak ada kepikiran untuk jualan. Tapi one day itu pas kita jalan-jalan ke Batu, Surabaya kan dekat ya ke Batu. Bawa anak-anak untuk petik buah apel. Oh, Malang ini maksudnya kan? Ke Malang, ke Malang, ke Batu, kita petik ini buah apel. Kita ngobrol-ngobrol sama petani di sana gitu. Pak, apel segini banyaknya, emangnya ada orang makan apel sebanyak ini kita ya? Ya, mereka juga mengeluh ya. Pernah ada beberapa tahun gitu ya, mereka itu supply-nya itu lebih banyak daripada demand-nya. Jadi apel itu kan sekali tumbuh itu, sekali panen itu kan langsung semua itu berbuah. Harus kejual. Kejual. Kalau nggak kejual dalam beberapa hari itu udah menyusut kadar airnya. Menyusut dan itu apa? Keriput gitu ya? Keriput, jelek gitulah. Pokoknya 1 minggu aja mungkin udah busuk kan. Makanya banyak keripik-keripik kan Pak. Tapi ya keripik siapa yang makan juga Pak. Sebanyak itu. Akhirnya kita mikir, kita kan kemarin udah buat cuka apel nih dalam jumlah yang sedikit. Bagaimana coba kita itu kerjasama sama petaninya untuk ngambil cuka apel itu ya nggak banyak lah ya. Cuman kita bantu-bantu dikit. Kan win-win ya Pak ya. Kita dapat harga apel yang lebih murah dan dibandingkan dengan apel import kan. Tapi si bapaknya itu juga bahagia kan. Ada yang mau nerima barang dia. Kita buat 20 kilo, 30 kilo, tunggu 6 bulan. Makanya lama ini Pak prosesnya. 6 bulan terus dijual, loh kok habis, buat lagi 6 bulan lagi gitu. Iya lama dong kalau gitu. Lama Pak, makanya
buat cuka apel ini kesabarannya itu harus maksimal. 6 bulan ya? Nggak bisa dipaksain. Apa yang terjadi kalau, apa sebutnya, prematur ya? Maksudnya lebih cepat gitu, 3 bulan dipanen. Apa yang akan terjadi? Kadar alkoholnya tinggi? Karena kan sebelum dia jadi cuka itu kan dari apelnya ini, kan kita jus ya, kita krus untuk jadi air, untuk ngambil airnya, terus ditambahin air, kita fermentasikan secara alami loh ya. Kalau vinegar itu secara alami, dalam artian kita tidak menambahkan bakteri-bakteri tertentu ataupun ada campur-campuran tertentu, itu tidak. Jadi benar-benar fermentasinya secara alami. Makanya kita harus nunggunya 6 bulan. Nah, dari proses sebelum menjadi cuka ini, si buah yang udah di crush ini itu akan menjadi alkohol dulu. Alkohol kemudian akan berubah menjadi cuka apel. Terima kasih untuk Cairo Food yang sudah mensponsori podcast kali ini. Cairo Food menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Cairo Food akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Ketika kita terlalu cepat dalam memanen si cuka apel ini, kadar alkoholnya itu kadang masih tinggi. Dan which is kalau misalnya kita minum, kadang kan sebagian muslim itu kan mereka itu nggak mau ya. Walaupun cuka itu halal ya Pak ya, karena cuka itu halal. Secara muslim kan halal ya. Cuman kan kita juga tetap aja yang tidak mau memberikan suatu produk yang belum maksimal gitu loh Pak. Tadi kan lebih cepat alkohol. Kalau lebih lama anggaplah setelah 1 tahun. Gak apa-apa. Aman? Aman. Ada expire nggak sih cuka itu? Makin lama itu harusnya makin bagus. Apa yang bagusnya? Bakterinya lebih banyak? Keasamannya, terus aromanya itu bisa lebih menyengat. Orang kan ada yang suka kayak wine ya Pak ya. Semakin lama itu kan semakin bagus ya. Kalau wine katanya bisa puluhan tahun ya? Iya. Nah kalau cuka sampai berapa tahun maksimum? Bisa 4-5 tahun. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Kalau cuka 20 tahun? Kita belum sampai sana ya, tapi harusnya kalau penyimpanannya bagus itu nggak masalah. Cuman secara bentuknya itu nanti akan jadi gelap. Lebih ke situ ya. Lebih jelek lah ya. Apa yang ngebedain cuka dapur itu tuh yang putih itu tuh yang kalau dibuka baunya langsung sakit gitu kayaknya, sama cuka apel seperti ini? Banyakan dari cuka-cuka yang beredar di pasaran itu ada mengandung chemical. Ada atau memang chemical? Chemical ya. Kita nggak akan mengutak-ngatik dapurnya orang ya. Iya. Karena terus terang banyak sekali orang-orang yang juga menawarkan cuka apel ke kita, Pak. Nawarin walaupun apa kita produksi cuka apel ya, tapi tetap aja ada pabrik-pabrik yang menawarkan cuka apel ke kita. Dia bikin, jual juga. Dia tawarin ke kita 2 minggu aja udah jadi cuka. Lah kok bisa cepet banget? Nah itu karena dapur mereka. Karena kimia kah atau bisa karena jadi, prosesnya? Bisa jadi. Karena ada campuran sesuatu kita juga nggak tahu gitu. Karena kita juga pernah ditawarin sama orang chemical. Dia nanya, kamu itu berapa lama untuk menjadi cuka? Kita bilang paling cepat 4 bulan, kurang lebihnya 6 bulan sih biasanya kita patokannya itu. Dia bilang, aku bisa buatin kamu cuka yang sekitar 2 minggu aja kamu udah bisa jual. Ngapain kamu harus nunggu 6 bulan gitu loh. Dia nawarin apa nih? Prosesnya, mesinnya, atau ada bahan tambahan khusus? Bahan tambahan. Oh, di situ. Bahan tambahannya. Ya, namanya juga kita itu idealis ya Pak ya. Yes. Kita idealisnya aku cukup bisa lihat kuat. itu. Kita memang dari awalnya itu berbisnis itu memang mengutamakan kealamiannya dan prosesnya yang natural. Kita tidak mau menodai itu. Wih, keren. Ini nih ya, kalau jadi pengusaha ya, prinsip hidup itu ya. Sebenarnya pertanyaan terakhir tuh, apa prinsip hidup yang dipegang gitu kan? Tapi kayaknya udah dijawab duluan gitu ya. Terus berarti kalau dari sisi kegunaan antara cuka-cuka yang putih-putih itu tuh sama cuka yang seperti ini, sebenarnya penggunaannya lebih kemana sih perbedaannya? Cuka apel vinegar ya? Ya. Kita ngomongin cuka apel vinegar itu bisa untuk kesehatan. Bisa juga untuk masakan. Untuk masakan? Untuk masakan. Tapi kan rasanya beda tuh. Kalau itu kan cuka banget ya. Kayaknya kayak setetes 2 tetes tuh udah memberikan rasa yang luar biasa powerful sekali gitu ya. Biasanya untuk ngilangin amis kan kalau di makanan. Kalau ini lebih kemana? Sama. Bisa untuk ini kan asam juga Pak. Tapi kan ada aromanya tuh, in my opinion totally different gitu ya.
walaupun kalau kita ngomongin sesi kesehatan, ya aku ngerti lah, cuman kan kalau aku jelasin kan nggak jadi podcast namanya. Kita harus nanya sama bintang tamunya. Nah, kita spesifik dulu deh soal makanan gitu ya. Aku jujur belum pernah bikin makanan yang pakai cuka apel yang seperti ini. Pasti pakai yang putih itu gitu kan. Ceritain dong kayak bedanya apa sih kalau untuk makanan? Kalau untuk cuka apel ya misalnya ya, ini kan sekarang kesadaran hidupnya orang-orang itu kan udah mulai meningkat ya Pak ya untuk hidup sehat. Jadi dibandingkan mereka memilih cuka yang chemical untuk ditaruh di makanan mereka, mereka lebih memilih untuk cuka apel yang mereka bisa minum dan juga mereka bisa makan, gitu. Jadi secara rasa sebenarnya nggak jauh berbeda ya, karena kan cuka apel itu juga bukan menjadi spice utamanya ya Pak, itu sebagai kayak sedikit ya sedikit lah, misalkan contohnya acar, bone broth. Itu juga pakai cuka apel itu bisa. Terus biasanya kalau di rumah itu kita makan empek-empek kan ada kuahnya yang kuahnya gula itu juga itu bisa. Teman-teman ini biar nggak bingung ya, ini yang ditaruh di sini adalah cuka nanas. Cuka nanas. Jadi kita lagi ngomongin cuka apel yang produknya nggak ada di sini, tapi dipajang cuka nanas. Nanti kita akan tanya apa bedanya cuka apel sama cuka nanas. Kalau dari sisi kesehatan sebenarnya gitu ya, kenapa sih orang harus konsumsi cuka apel setiap hari? Kalau cuka apel ini sebenarnya fungsi utamanya itu bukan untuk diet. Banyak sekali orang-orang itu berpikiran cuka apel itu khususnya itu untuk menguruskan badan, Pak. Padahal fokusnya kita cuka apel itu bukan untuk itu, lebih ke pencernaan kita. Karena cuka apel ini mengandung yang namanya probiotik, yang bagus untuk kesehatan usus. Kita tahu ya, Pak ya, sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit itu munculnya itu karena pencernaan yang buruk. Seperti kolesterol, darah tinggi, asam urat, itu semua karena kita nggak jaga mulut ya. Ngawur makannya. Udah ngomongnya ngaco, makannya juga ngaco. Makannya ngaco Pak, belum lagi stress levelnya kan. Cuka apel ini bisa membantu untuk flora ususnya kita. Jadi lebih memaksimalkan cara kerja usus kita untuk lebih maksimal lah cara kerjanya. Aku di sini ngelihat nih ya di apa namanya gambarnya gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisannya raw, unfiltered, pasteurized, pesticide free. Kalau kenapa Bu Citra menunjukkan kalimat atau kata-kata tersebut? Apa yang membedakan dengan lawannya? Cuka yang baik itu karakteristiknya adalah raw dalam artian itu tidak dipanasin. Maksudnya buah-buahannya itu tidak mengalami suatu proses apapun lagi. Jadi beneran dari buah aslinya itu diproses. Ya, kemudian unpasteurisasi itu tidak dipanasin. Karena kita tahu enzim itu kalau dipanasin itu pasti akan ada mengalami kerusakan ya Pak ya. Nah itu. Terus kemudian unfiltered itu tidak disaring. Dalam artian mother-mothernya ini tidak disaring lagi. Memang kelihatannya itu lebih kotor ya. Kelihatan seperti apa ini gitu loh. Karena awalnya itu mereka kirain ini rusak ataupun ada endapan ampas atau apa gitu. Padahal ini kandungan mother. Mother itu adalah bakteri baiknya. Kenapa disebut mother? Mother itu mungkin ya karena mother itu kan sesuatu yang kasih ya. Kasih. Sebenarnya kalau misalnya kata lainnya itu ada Scooby. Kalau ya aku mau nanya, kalau Scooby kan ada singkatannya kan. Kalau mother singkatan dari apa? Mother itu inang cukanya itu biangnya cuka. Karena dia yang memberikan kehidupan kepada si cuka apel ini. Jadi makin banyak mothernya makin bagus dong. Dari awalnya kita tahu ini ada bakteri baiknya itu masih ada atau enggak itu ya dari mothernya ini Pak. Yang membedakan cuka apel kita dengan yang lain, kalau misalkan cuka apel vinega ini ditaruh lama, mothernya itu akan berkembang biak. Makin banyak. Punya orang lain, mau yang import, mau yang lokal, nggak akan ada. Mereka nambah. Itu begini ya begini. Dan even aku pernah lihat ada brand dari luar, ada tulisannya tuh with mother gitu ya. Tapi tuh dikit banget, udah kayak apa sih, udah kayak kecebong kecil banget gitu loh. Ini kan banyak banget ini ya. Banyak banget. Nah itu kelebihannya kita. Jadi kadang mereka, saya nggak tahu ya, apakah mereka itu ada mothernya atau enggak. Kalau yang 2 minggu saya pastikan itu tidak ada mothernya. Walaupun dia ada kata with mother, mungkin mereka itu nggak ngerti mother itu sebenarnya apa. Cuman ada kata with mother aja ikut-ikutan lah ya. Udah wah gitu. Udah wah, cuka apel with mother. Itu cuman kata-kata tok gitu loh Pak. Tapi sebenarnya mother itu kan penentu dari cuka apel kamu itu ada bakterinya atau enggak Pak. Dan kalaupun misalkan punya kamu ada mothernya, tapi kalau udah nggak growing berarti
udah mati dong. Berarti nggak bagus dong kalau gitu sebenarnya. Tetap aja ada sisi bagusnya tapi nggak maksimal gitu Pak. Sisi kan tadi kan Ibu bilang enzimnya kalau kena panas berubah. Benar. Terus kalau dia nggak berkembang, apa istilahnya ya, mothernya sudah mati. Berarti kan kita nggak dapat maksimum benefit dari cuka yang kita konsumsi kan, gitu. Terus tadi bagus lagi katanya untuk kesehatan, intinya kesehatan pencernaan. Selain itu apa lagi? MAH dan GERD itu paling utama ya. Paling banyak testimonial kita itu Aku mau kasih testimoni, bener. Jadi kalau aku lagi sakit, ya kan orang kan malah takut asam ya. Oh enggak, cuka apel kasih minum di pagi hari, perut kosong minum, itu luar biasa powerful sekali. Betul. Jadi tambahan testimoni itu. Selain itu apa lagi? Selain itu bisa untuk detox. Detox. Apanya yang di detox? Badannya kita. Kadang kan ya balik lagi ke pencernaan kita, Pak. Ya kan? Kalau misalnya pencernaan kita itu kadang misalnya BAB-nya itu nggak lancar, itu kan berarti ada penumpukan dari plak-plak itu ya Pak ya, di dalam ususnya kita. Nah cuka apel ini bisa membantu untuk melancarkan. Merontokkan yang nempel-nempel itu? Iya. Oke, dosisnya yang bagus, yang baik, yang benar. Kalau kita pengen sehat, anggaplah apa sih kan ada katanya dosis untuk penyembuhan sama dosis untuk maintenance gitu ya. Kita ngomongin dosis maintenance ya. Sehari harus berapa banyak pakai cuka? Cuka apel ya? Iya, cuka apel. Saya biasanya mencanangkan orang itu untuk 2 kali sehari. Oh ya? 2 kali sehari ya. 2 kali sehari itu 2 sendok makan dicampur air 250 ml atau 1 gelas lah. 1 gelas dicampur, diminum. Gak harus di pagi hari sih sebenarnya. Setiap kita itu mau breakfast itu bukan harus pagi loh ya Pak ya. Iya. Breakfast itu kan setiap kita itu puasa. Tidak makan, tidak makan, makan. Yang jadi ketika kita itu mau makan yang agak berat, itu kita disarankan untuk minum cuka apel. Sebelumnya, 15 menitan sebelumnya. 15 menit sebelum makan, minum cuka apel. Yes. Sehari 2 kali, 2 sendok makan. 2 sendok makan. Berarti 4 sendok makan ya total ya? Benar. Kalau lebih dikonsumsi boleh? Gak apa-apa. Kalau memang kita lagi ada masalah sesuatu masalah ya Pak pencernaan ya? Masalah. Oke. Itu kalau misalkan kita makan cuka apel sebelum makan itu bisa mencegah lonjakan gula darah. Itu penting banget tuh. Penting banget. Iya. Jadi buat teman-teman yang untuk kesehatan, aku sebulan yang lalu aku cek gula, ternyata masuk pre-diabetic. Jadi di situ aku udah harus langsung jaga. Ya nggak boleh main-main lagi nih gitu kan. Jadi ntar aku coba konsumsi juga deh. Tapi selama ini aku paling konsumsi itu aja sih. Silent, chromium, pare sama berberin. Jadi pagi hari aku ini tuh. Thank you, aku jadi nambah ilmu. Coba aku akan karena udah lama banget nggak konsumsi cuka apel jujur. Biasanya aku pakai kombucha sih biasanya. Karena kan lebih manis ya. Kombucha ya masih ada manisnya ya Pak. Iya. Kalau cuka kan ya udah pure asam aja. Benar, kan. Kalau cuka dikasih madu gitu boleh nggak sih? Tergantung. Gimana? Tergantung kebutuhan kamu itu apa. Kalau misalkan untuk imun, boleh pakai madu. Tapi ketika kamu mau menurunkan gula darah, jangan dipakai madu. Oh iya, kita lagi ngomongin gula, jadi jangan. Kalau ngomongin tentang imun, itu silahkan. Apalagi kalau misalkan kita itu mau sakit mah ya, untuk orang yang sakit mah itu cara minumnya itu kan kadang orang yang udah sakit mah lagi sakit-sakitnya itu kan pasti ada ukus ya, ada luka di dalam ususnya, ada dalam lambungnya itu Pak. Kita nggak nyaranin langsung minum. Karena ketika kita lagi ada luka, mau minum apapun, itu pasti sakit, Pak. Perih. Bereskan dulu, nanti di-maintain dengan cuka apel. Beresinnya gimana? Beresinnya itu ya maksudnya di-maintain dulu lah. Jangan sampai langsung minum cuka apel. Kan kadang ada orang bilang cuka apel itu bisa untuk mah, langsung diminum. Itu ya pasti akan merasakan perihnya. Ya mungkin di-maintain, dijaga pola makannya. Itulah sementara. Nggak ada rekomendasi nggak? Misalkan konsumsi apa? Kan lagi ngomongin natural nih. Serat, sayur-sayuran gitu. Sayur-sayuran, kurangi dulu yang memberatkan lambung kita, seperti daging-dagingan yang alot gitu. Itu kan memberatkan ya. Oke, jadi baru istilahnya konsumsi si cuka apel ini. Nah, di Venega itu kan ada cuka apel, cuka nanas, dan cuka lemon. Ini cuka lemon atau apa sih? Cuka lemon. Bener, cuka lemon ya? Cuka lemon. Oke. Apalagi aku pikir cuma cuka apel, ternyata ada nanas, lemon, apa bedanya? Beda di aroma. Bahannya beda kan? Bahannya beda, sehingga aromanya itu juga beda.
Tapi secara manfaatnya sama, karena memang cara kerjanya itu kalau kita udah ngomongin tentang cuka ya, kita itu udah nggak ngomongin tentang vitamin yang ada di dalamnya, tapi kita ngomongin tentang asam asetat dan juga probiotiknya. Oke, berarti kalau gitu kita bisa bikin cuka yang lain-lain dong kalau gitu? Ya, tergantung juga ya dari karakter dari buahnya. Apa yang membuat si buah ini bisa jadi cuka? Kalau pisang gitu kan kayak nggak bisa ya Pak ya. Kenapa? Bentar, kayak antara baunya dan juga dia itu kayak lebih cepat gelap gitu loh Pak. Dan dia itu nggak ada airnya. Oh gitu. Oke. Sebutin cuka-cuka buah-buah apa aja yang bisa jadi cuka? Buah naga. Buah naga bisa? Delima. Yang ada airnya. Jeruk. Gitu. Bisa juga? Bisa juga. Durian bisa nggak? Durian enggak, karena dia tuh kental ya Pak ya. Coba dong bikin dong. Cuka durian pertama di dunia. Bakal menarik kayaknya. Iya itu menarik sih. Berarti perbedaannya antara cuka apel, nanas, dan lemon lebih ke aroma. Aromanya. Pernah tes lab gitu kayak kandungan A, B, C, D-nya tuh kayak bener beda atau gimana? Ya, kita pernah ngecek ya. Kalau yang nanas itu mungkin kandungan apanya ya yang ada di nanas ya? Bromelin? Itu lebih tinggi. Itu tetap lebih tinggi. Cuman secara kita biasanya fokusnya itu nggak ke vitaminnya lagi, lebih ke probiotiknya. Iya pokoknya cukanya gitu kan. Kandungan dari bakterinya itu. Nggak ngomongin vitamin dan lain-lain karena kalau mau ngetes semuanya juga mahal juga pastinya kan. Bu, aku izin cobain boleh ya? Boleh silahkan. Ini aku belum pernah cobain yang nanas jujur. Kalau yang apel ya udah ketebak lah tahu gimana. Kalau yang nanas ini first time ya. Aku penasaran banget. Biasanya kalau untuk pemula mereka itu biasa cobainnya dari lemon. Lemon itu lebih light. Lebih light, kemudian vinegar nanas ini lebih ke aroma manis. Tapi ketika apel itu lebih strong. Iya. Untuk orang-orang yang memang udah konsumsi cuka apel, mereka itu untuk lemon, untuk nanas itu mereka udah kayak lewat deh. Mereka tuh lebih suka yang strong. Yang strong tuh yang si apel ya. Iya. Makanya aku pengen coba nih. Terus kalau apel berarti 100% semua dari apel Malang. Kalau nanas dari mana? Nanas juga dari sekitaran Surabaya juga. Sekitaran Surabaya ya. Wah. Kalau boleh tahu sebulan tuh bisa berapa ton apel sih pemakaiannya yang diserap sama Vinega? Minimal itu 30 ton itu minimal. 30 ton? Minimal. Karena kan kita itu apel, nanas itu kan semua buah occasional ya Pak ya. Nggak bisa selalu tiap tahun itu ada. Jadi kadang ada kita mesinnya yang nggak mencukupi untuk proses. Iya. Tapi ketika dia lagi nggak ada, berarti kita itu harus ngambil yang dikit-dikit gitu loh. Jadi minimalnya itu 30. Kalau gitu Vinega gudangnya gede banget dong untuk penyimpanan. Ya harus gede karena kan memang harus ditungguin 6 bulan. Itu apa sih, barel kah atau plastik atau stainless? Enggak, kita itu pakai ini drum. Drum kayu? Drum ini, plastik? Drum plastik. Oke. Drum plastik. Wow, penasaran guys, pengen cobain Vinega cuka nanas. Ini bukanya gimana Bu? Dari atas? Disobekin. Wah, ini tujuannya apa Bu diginiin? Untuk disil aja sih Pak, supaya lebih aman lah. Enggak, maksudnya si kuning. Oh enggak, kuningnya. itu hanya untuk ini kok. Dekoratif aja. Sebenarnya di kopek ininya. Ya, aku tadi nggak bisa soalnya. Nggak bisa ya, agak susah ya. Susah. Tapi jujur ya, ini dengan seal seperti ini kelihatan premium. Iya. Bagus banget gitu kan. Nah ini botolnya, ini meledak gak sih kalau cuka gitu? Enggak. Kan kalau kombucha tuh, iya ada gasnya. Jauh. Tuk. Iya. Ini enggak ya. Nah, cuka expire berapa lama ini? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Berarti kalau gitu bikin banyak aja sekaligus ya? Sekaligus dibuat banyak, tapi kan nanti makin lama itu makin gelap warna. Oh, karena gelap. Kalau misalkan nanti orang terimanya itu kondisinya terlalu gelap, itu kadang mereka itu nggak seneng gitu loh. Kenapa kok rasanya ini kok kan rusak gitu. Mothernya makin tua gitu. Makin tua. Guys, ini beneran wangi banget. Banget wanginya. Aku suka banget jus nanas. Yes, dikasih jahe Pak. Jahe ya? Jahe. Kadang kita itu juga kadang kan nanas itu kita jus, kasihin jahe dikit, enak. Oke, ini aku nggak pakai sendok makan, tuang aja boleh nggak? Kalau dikocok gitu gimana? Iya harus dikocok sih sebenarnya. Coba ya kita kocok dulu deh. Supaya mothernya itu ikut ke minum. Ini Bu, botolnya sama semua?
Kita ada 250 mili, ada 100, ada 500, ada 1 liter. Sekali order ke pabrik berapa banyak botol? Kalau yang di ini kan kita import ya sebenarnya botolnya. Ini botolnya? Botolnya import. Jadi kita ya kontainer. Tapi kalau yang plastik itu kan kita ada plastik juga ya. Itu kita ordernya itu nggak banyak sih Pak. Gitu per mobil karena kan cepat ya. Iya. Tinggal. Ini langsung tuang aja. Langsung tuang aja. Kasih tahu ya, stop ya. Iya. Oke. Stop ya. Coba dicobain dulu. Kalau udah cukup asam. Cukup asam nggak? Kalau kurang lagi ditambah lagi. Oh iya, nanasnya mantap. Kenapa? Segar ya. Oh gini rasanya. Kalau mau segar itu sebenarnya dikasih madu Pak. Iya. Cuman nggak jauh beda ternyata sama jus nanas ya menurut aku ya. Ya bedanya asam. Aromanya sama, hampir sama lah gitu kan. Wow. Dikasihin madu, dikasihin lemon sedikit, dikasihin es, perfect. Enak. Iya bener. Aduh guys, ini beneran enak. Jadi nggak cuman buat kesehatan, tapi ternyata bisa buat ya minuman gitu lah ya, refreshment gitu. Ya. Nice. Happy harus loh aku loh. Kenapa? Harus ditekan sedikit. Harus ditekan sedikit? Baru dia. Oh iya ya? Iya. Bener. Untuk ngesilnya. Oke, berarti bukan apa sih? Bukan dol ya? Emang harus diginiin ya. Simpannya harus di kulkas atau di suhu biasa? Di suhu ruangan aja. Di suhu ruangan biasa. Karena kalau dikulkasin ya Pak ya, itu mothernya itu tidur suri. Mati suri namanya. Dia istirahat. Iya istirahat. Tapi kan kalau gitu nggak masalah dong. Nggak masalah. Kenapa Ibu kalau gitu nggak semua botol dikulkasin aja? Biar makin lama nggak makin gelap kalau gitu. Kulkasnya mau seberapa gede Pak? Itu dong. Tapi sebenarnya gini kan kita maunya itu mother yang hidup kan Pak. Jadi ya dibiarkan aja gitu loh. Makanya kita saranin juga nggak usah dikulkasin. Tapi kalau buat kesehatan Ibu rekomendasi tetap yang cuka apel ya? Sama aja, cuka apel, cuka nanas, cuka lemon. Sama aja. Jualan tertinggi cuka apa? Cuka apel, karena memang dari awalnya itu kita brandinginnya itu cuka apel Pak. Next mau bikin cuka apa lagi? Yang paling dekat itu cuka apel lemon, digabung. Oh digabung. Dengan aromanya itu tidak se-strong cuka apel, tapi ada aroma lemonnya. Oke. Buah yang lain ada buah mau develop? Yang lain itu kita lagi nyari buah-buah yang bisa supply banyak Pak. Oh iya juga ya, kalau kayak tadi buah naga nggak semua bulan ada kan? Dan kita tergantung ya Pak, misalnya contohnya itu jeruk ya Pak ya. Walaupun kita makan jeruk itu kan wangi, tapi setelah lama difermentasi itu baunya itu nggak enak. Oke. Itu juga yang menentukan. Benar. Ini surprisingly nanas aroma wangi semuanya oke banget. Masih enak ya. Masih enak. Ya tadi kasih gula kayaknya bakal jadi sama deh. Iya. Kurang lebih gitu kan ya. Oke. Ada efek samping nggak sih kalau kebanyakan minum cuka apel? Sesuatu yang terlalu over itu kan memang nggak bagus ya Pak ya. Apakah memang terlalu over itu dalam artian kita memasukkan sesuatu yang terlalu acid itu terlalu banyak ya, asam itu ke dalam lambung kita kan pasti ada menimbulkan ketidaknyamanan juga gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk jangka panjangnya kita minum cuka apel itu memang harus berkumur ya. Jangankan cuka apel, minuman apapun itu kan kita harus berkumur ya Pak ya. Biar tidak mengkikis giginya kita gitu. Kayak lemon. Langsung ya Pak ya. Minum, langsung takut gitu. Lemon juga begitu. Tapi yang nggak sampai yang langsung terkikis itu enggak. Kita minum makan apapun lah Pak, harus berkumur. Gitu loh. Jadi nggak hanya si ini aja. Ini Bu bener-bener produksi semua sendiri? Sendiri. Bukan maklon lagi? Bukan maklon lagi. Seberapa gede sih pabriknya atau fasilitasnya? Awalnya itu kita kerjanya itu dari rumahan Pak. Dari rumah, kamar yang kosong kita masukin. Jadi ya rumahnya itu memang kalau orang masuk rumahku dulu itu ya baunya bau cuka gitu loh. Makanya kita nggak menerima tamu selama berapa tahun. Karena orang nggak nyaman juga Pak. Iya. Kita sendiri aja udah kebiasaan ya Pak ya. Tapi orang lain itu asal masuk rumah kita itu bau apa nih? Bau cuka banget gitu loh. Takutnya drum isinya orang lagi Iya. Padahal apel isinya. Benar. Terus kita sewa kan udah agak besaran, kita sewa kayak rumah-rumahan gitu loh. Sampai sekarang kita udah menuju ke pabrik ya Pak ya. Untuk ke pabrik. Wah, seru. Berproses lah ya Pak ya. Iya. Dari tahun berapa tadi? 2015 kita jualan jus, tapi ketika kita mulai jualan cuka apel itu kurang lebih 2007
2017-an ya. Tapi bener-bener fokusnya itu 2018-an, 2019. Menurut Bu Citra dari awal sampai bisa di posisi sekarang ini ya, sebenarnya rahasianya apa sih? Apa yang tetap dilakukan atau suatu hal yang baru turning point apa sih gitu? Konsistensi, Pak. Konsistensi. Kadang kita itu gini ya Pak, kita memulai suatu bisnis baru ya, itu kan pasti yang kita jualin itu kan ke teman-teman kita. Misalkan contoh ya, Bapak jualan samosa ini kan kita cobain dulu ke teman-teman ya. Tapi kan teman-teman kita itu nggak mungkin tiap hari makan sesuatu yang sama gitu loh. Betul. Ya kan, jadi ada saatnya kita itu harus menjual ke orang lain, ke orang di luar circle terdekatnya kita. Nah, untuk memasuki sesuatu yang baru ke mereka, itu susahnya minta ampun Pak. Brandingnya kita mengedukasinya itu susah. Jadi bisa dibilang kita akan stuck bukan hanya bulanan ya Pak ya, tapi tahunan. Tapi apakah kamu itu tetap konsisten nggak ketika kamu itu stuck bahkan menurun? Apakah kamu tetap konsisten untuk jualan? Kadang kan mereka banyak sekali orang-orang itu kalau misalnya jualan 1 bulan 2 bulan nggak laku, mereka akan ubah lagi. Aku jualan ini lagi, nanti belum aja jalan 2 bulan udah ubah lagi. Jadi sebenarnya orang ngelihat kamu itu apa gitu loh, jualan apa kok bentar-bentar berubah, berarti kan orang melihat diri kamu itu nggak konsisten. Nah ketika aku jualan cuka apel, walaupun nggak laku ya kita tetap edukasi, tetap jualan. Sampai ada masanya itu kita itu kayak ditarik gitu loh. Flat, ada satu momen itu kayak dinaikin, flat lagi, turun lagi, naik flat lagi, akan ditarik lagi. The best moment itu ketika COVID, Pak. Gimana? Oh, sebelumnya itu pernah, misalkan kita ya stucknya itu di area sini ya, Pak ya. Terus one day yang import itu ada kendala masuk. Oh. Ya import kendala masuk, akhirnya mereka cari cuka apel lokal. Kita ditarik naik satu tingkat gitu. Stuck lagi selama ya bertahun-tahun juga, Pak, stuck. Terus kemudian COVID lagi, naik lagi, stuck lagi, gitu loh. Sampai kita itu tetap inovasi supaya bisa meningkatkan sales-nya. Gitu. Aku ingat banget itu. Waktu itu pernah, aku kan supply ke hotel-hotel ya. Suatu ketika itu mereka nanya, Pak punya cuka apel nggak? Nggak ada gitu kan. Kita terus akhirnya muncullah nama Vinega itu. Aku ingat banget gitu kan. Terus sampai mereka juga bilang pada situ, Vinega susah barangnya. Iya. Bener ya? Bener. Artinya itu sebenarnya sebuah hal yang baik dong. Artinya ini susah, berarti emang demand-nya sudah create. Benar. Jadi konsisten ya rahasianya ya. Tapi ibu ngomong konsisten tuh aku pikir konsisten produk, ternyata konsisten jualan ya maksudnya. Konsisten jualan juga. Kalau produk itu sebenarnya gini ya Pak ya. Produk itu yang ada di pasaran itu banyak Pak. Bahkan mau ngomong ini enak, pasti ada lagi yang lebih enak dari kita gitu loh. Tapi the problem is apakah kamu bisa jualan atau enggak gitu loh. Bisa mengconvince orang untuk makan produknya kita gitu loh. Itu the hardest part. Bagian yang paling sulit gitu loh. Kalau misalnya kita punya produk bagus, kita nggak bisa jualnya, ya percuma juga. Bu Citra boleh kasih ini nggak sih saran masukan buat teman-teman UKM khususnya gitu ya. Ini relate juga buat aku gitu ya. Ketika tadi ya kita kayaknya kok usaha stuck gitu ya. Ini kapan naiknya atau kapan diangkatnya gitu ya. Apa sih yang kita lihat gitu? Apakah ada wangsit dulu atau gimana sih sebenarnya? Yang pertama yang paling harus kita iniin dulu adalah produk kita harus bagus dulu ya Pak ya. Supaya kita itu pede jualannya. Kalau misalkan kita sendiri aja melihat produk kita itu kayak ya so-so aja, bagaimana kita mau meyakinkan orang lain untuk mencobain produk kita. Ataupun kalau memang orang lain berani mencoba produk kita, mereka itu hanya akan coba 1 kali. Tidak akan ada repeat order. Iya ya. Itu yang paling kita takutkan. Bener. Sebagai entrepreneur kita paling takut itu ya Pak. Setuju. Ya. Tapi ketika mereka mencoba sekali, kemudian repeat order, nah itu berarti udah tercreate yang namanya itu loyalty customer. Mereka akan mempromosikan produk-produk kita itu ke teman-temannya. Ke saudara-saudaranya gitu loh. Nah kita untuk melihat momen-momen itu kita juga kadang nggak tahu ya, karena ekonomi juga kita itu nggak menentu ya Pak ya. Dan penentu ekonomi kan sebenarnya bukan kita gitu loh. Nah bagaimana kita itu tetap aja ini Pak berinovasi, berinovasi bagaimana supaya orang tahu produknya kita, itu yang paling penting. Gitu loh. Jadi create demand itu sendiri. Bukan menunggu. Create demand ya. Create demand itu sendiri. Anggaplah, bukan anggaplah. Di Vinega sendiri
upaya-upaya apa aja yang dilakukan untuk meng-create demand? Yang aku tangkap salah satunya adalah dengan misalkan mengendorse dengan Aderai misalkan, brand ambassador gitu ya. Apakah itu salah satu upayanya? Salah satu upayanya untuk meningkatkan trust orang ke brand Cuka Apel Vinega ini adalah dengan menggandeng seseorang yang sosoknya itu tangguh, stabil. Om Ade itu adalah sosok yang kita tahu tidak pernah neko-neko ya Pak ya. Dia percaya apa, dia pelajari, maka dia akan ngomong apa. Kita nggak bisa menggerakkan dia, Om Ade tolong dong ngomong ini diplesetin dikit. Nggak, kalau memang tidak sesuai dengan value-nya dia tidak akan mau ngomongin itu gitu loh. Jadi sosoknya Om Ade itu sehat iya, konsisten iya, baik iya, benar iya, semua udah ada di dalam dia. Kita sendiri dalam memilih satu brand ambassador ataupun KOL yang mau di-endorse itu juga kita sangat picky Pak. Kita nggak mau cari influencer yang hanya mementingkan viral dan yang tidak ada value-nya gitu, karena itu sangat menentukan Pak. Itu yang menentukan. Aderai lah. Ini siapa? Ibu atau suami atau siapa? Kita sih. Jadi Om Ade itu kan memang dia itu udah konsumsi Cuka Apel. Oh, dia udah konsumsi. Udah lama, belum sebelum kita ada. Oke. Gitu. Jadi dia kan konsumsinya itu merek luar. Iya. Merek luar. Terus one day itu kita tahu loh, Cuka Om Ade ini dia kan orang yang sangat cinta pada Indonesia ya Pak ya. Kenapa kalau ada pilihan Indonesia kita itu nggak mengajukan diri? Kita hubungin Om Ade. Izin ya, apakah Om Ade itu mau jika kita kirimin Cuka Apel? Kita produk, kita jelasin kan. Kita produk dalam negeri, kita begini-begini, semuanya kita jelasin. Oh silahkan, Om Ade itu orangnya humble banget. Ini WA atau IG gitu? IG juga kalau misalkan kita chatting, dia tuh selalu balas. Oke. Dibalas. Oh silahkan, dikasih alamatnya gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya mau juga kalau untuk nge-review produk Indonesia dengan kualitas seperti punyanya Vinega gitu loh. Akhirnya kita pernah menjalani namanya endorse. Pertama kali itu endorse gitu loh. Dan kita juga gak pernah ngomong ke dia, Om Ade kamu harus ngomong ini. Pokoknya terserah Om Ade aja mau ngomong apa. Om Ade udah tahu sendiri kan, gak mungkin dia menjatuhkan brand kita juga kan. Dia ngomong sendiri, akhirnya kita tahu bahwa Om Ade adalah sosok yang cocok untuk kita gitu. Terus karena keterbatasan modal ya Pak ya, keterbatasan dana, akhirnya ya udah itu hanya cut sampai di sana. Kita kerja lagi ya seperti biasa lah ya, meningkatkan edukasinya kita, timnya kita dulu kita tingkatkan, terus sampai di kala COVID penjualan kita naik. Kita naik berarti kan uangnya udah ada nih, kita hubungin lagi Om Ade gitu loh. Itu namanya jodoh juga ya. Ketika itu kan pas COVID itu Om Ade juga lagi senggang ya mungkin ya, karena kan semua aktivitas dia di luar kan lagi stop juga gitu loh. Pas kita hubungi Om Ade mau nggak ya kita izin untuk jadikan brand ambassador, apakah Om Ade berminat gitu loh. Om Adenya oh iya kalau untuk Cuka Apel Vinega memang saya udah konsumsi dan saya cocok gitu loh. Dari sanalah kita itu bekerja sama. Wow. Jodoh ya Pak ya. Setuju. Di saat yang tepat ya. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun tuh kontraknya? 3 tahun. 3 tahun diperpanjang terus kontraknya? Perpanjang terus kontrak. Oke. Dan kita itu juga nggak sampai yang terlalu banyak permintaan gimana ya Pak ya. Untuk brand ambassador-nya Om Ade ini. Karena kita sama-sama tahu Om Ade itu juga jalannya itu udah oke lah gitu loh. Ada ini nggak sih kayak perjanjiannya, maksudnya kayak sebulan harus posting berapa kali atau gimana? Pasti ada ya. Ada ya? Ada. Okay. Misalkan yang tahun ini kita itu meminta Om Ade untuk nanti akan datang ke acara offline-nya kita. Oh, ada pokoknya ada perjanjian gitu lah ya, deal-dealannya. Yang dulunya video, photoshoot gitu ya, sama buat konten. Konten tanya jawab lah untuk sekedar tentang education. Yang tahun 2025 nanti kita baru akan mencoba perdana untuk buat event offline. Oh ya, di mana? Harusnya di Jakarta. Maksudnya mall atau hotel atau mungkin gimana? Di hotel ya Pak ya. Di hotel ya. Terus nanti yang diundang siapa aja? Beberapa nama yang mungkin pastinya itu Om Ade. Nanti kita akan undang lagi beberapa para expert ya. Ada dokter, ada mungkin Pak Gobin.
Oh, oke. Ya, itu Tahu. sahabat juga. Itu jadi benar-benar kita akan create satu acara yang memang pembicaranya itu ada orang-orang yang expert gitu loh, Pak. Untuk edukasi lagi ya. Untuk edukasi. Oke. Nah, ini agak sensitif sedikit nih. Kira-kira UKM worth it nggak untuk pick brand ambassador? Apakah itu akan ngaruh ke penjualan mereka atau tidak? Menurut saya itu worth it, tapi the hardest part itu adalah mencari suatu sosok yang memang represent your brand. Itu susah banget. Karena kita nyari orang-orang yang memang value-nya itu benar-benar kena ke produknya kita gitu loh. Itu yang susah. Kadang kita itu kan kalap mata ya Pak ya. Ini lagi viral, ini lagi tren, terus kita kepengen pakai dia gitu loh. Padahal untuk jangka panjangnya belum tentu dia yang cocok untuk brandnya kita. Nah itu Pak. Tapi secara worth it, ya itu worth it sih. Tergantung seperti saya memakai Om Ade itu karena kan memang value-nya Om Ade gitu loh. Cocok dengan Vinega. Ketika Om Ade orangnya, sosoknya itu baik, benar, itu juga kayak nempel di produknya kita juga jadi produk yang baik, yang benar, yang tidak neko-neko. Jadi trustnya orang itu juga meningkat dengan adanya Om Ade yang menggaransikan gitu lah ya kan. Om Ade aja minum gitu loh. Mereka juga coba minum. In my personal opinion, itu adalah keputusan yang tepat untuk memilih Om Ade Rai. Yes. Emang iya udah itu dia the best banget, udah cocok banget. Iya. Tau gak sih mungkin dokter-dokter yang lain kali ya. Kalau misalkan nanti mau nambah brand ambassador juga bisa dipilih-pilih lagi gitu kan ya yang cocok. Nah tadi apakah penjualannya naik setelah mengendorse sosok yang besar seperti itu? Iya pasti ya, karena kan trustnya orang juga meningkat ya Pak ya. Yang harusnya ragu setelah lihat cuka apel itu diminum sama Om Ade, influence followersnya Om Ade juga ya udah saya akan coba. Apalagi gitu. Om Ade itu kan sering banget ya ngomongin tentang kesehatan, manfaat cuka apel, manfaatnya edukasi. Itu dia akan memasukkan pentingnya cuka apel. Bukan karena dia itu di-endorse sama Vinega loh ya. Tapi memang dia itu sendiri memang minum cuka apel. Boleh nggak sih naruh foto Om Ade Rai di sini? Boleh sama dia, tapi kenapa nggak dilakukan? Kalau misalkan untuk di sosmed itu kita akan cantumin. Tapi kalau di produknya sendiri kita nggak cantumin karena jangan terlalu nempel ya. Karena memang benar kita brand ambassador-nya adalah ini. Tapi kita kan nggak bisa menyerahkan hidupnya kita itu ke Om Ade juga gitu. Suatu sosok gitu loh. Oke. Jadi kita secara brand ini, secara Vinega ini, dia juga harus bisa berdiri sendiri. Walaupun tanpa Om Ade. Kebayang. Kira-kira nih kalau UKM gitu mau endorse sosok yang besar, itu harus nyiapin dana berapa sih kira-kira gitu? Nggak mesti tepat jawabannya, kurang lebih lah kira-kira. Tergantung minimum dari berapa sosoknya gitu ya. Kalau misalkan seperti yang Om Ade itu pasti udah 3 digit sih. Miliaran? Enggak. Ratusan juta? Ratusan juta. Berarti aku pikir udah kayak miliaran gitu loh. Enggak, karena Om Ade itu kan orangnya itu juga cengli ya Pak ya. Cengli ngerti ya? Iya. Cengli itu dalam artian dia itu juga melihat dan dia itu juga bukan orang yang aji mumpung. Dia juga tahu seberapa jauh kamu itu bisa membayar dia. Jadi ada sisi kekeluargaannya. Realistis lah ini. Realistis. Jadi dia itu juga bukan karena kamu udah cuka apel, wah udah gede, aku juga harus nambah berapa. No. Oke. Jadi memang benar-benar sosok yang sampai sekarang itu jadi gurunya kita banget. Iya. Aku happy juga sih dengernya kalau kayak gitu. Selain cuka apel ada produk apa lagi sih di Health atau Vinega ini? Kita ada minyak kelapa. Iya. Aku lihat virgin coconut oil. Iya. Apa bedanya extra virgin coconut oil sama virgin coconut oil? Sebenarnya sama-sama minyak kelapa ya Pak ya. Cuman kalau extra virgin coconut oil ini kita itu prosesnya itu dari buah kelapa segar. Oke. Itu yang dijadiin minyak. Kan ada yang dari kopra, ada yang grade berapa. Nah itu kalau yang ekstrak itu pokoknya yang the best partnya itulah extra virgin coconut oil. Jadi ekstra itu karena buahnya fresh. Buahnya fresh, terus pokoknya yang grade A. Grade A.
Berarti kalau nggak grade A itu cuman virgin coconut oil aja? Bisa jadi extra virgin coconut oil juga. Sebenarnya hampir sama ya. Cuman mereka itu, kita kalau ngomongin extra itu berarti ada something extranya gitu loh. Iya itu dia. Maka apa sih ekstranya gitu? Kita ngelihatnya itu dari bahan bakunya. Jadi lebih ke premium. Oke. Gitu loh. Lebih ke situ ya. Kalau misalnya coconut oil aja, kadang mereka itu bisa pakai kopra ataupun dari kelapa-kelapa yang udah kering, seperti itu sih. Kalau si extra virgin coconut, aku takut salah sama olive oil nih soalnya nih. Ya kan ada extra virgin olive oil. Ini extra virgin coconut oil. Ini pakai metode apa nih? Dia kan ada kayak fermentasi, ada yang cold press apalah nih. Ini pakai cold press. Berarti kayak ada mesin gitu. Dia di blender, digiling. Iya, tanpa pemanasan loh ya. Tanpa pemanasan. Walaupun pemanasan itu membuat minyaknya itu lebih banyak. Iya. Tapi kita kan pemanasan balik lagi ke enzimnya akan ada yang mengalami kerusakan. Kita cold press. Cold press gitu, mesin masuk, terus yang kayak mesin apa sih, kayak screw gitu nggak sih? Yang kayak gitu kan, masuk terus dia keluar minyaknya di situ. Itu untuk dapat 1 liter extra virgin coconut oil itu butuh berapa kelapa? Banyak ya Pak, lumayan banyak, tergantung dari kelapanya itu sendiri. Kadang kan ada kelapa yang memang kandungannya itu lebih banyak minyaknya, ada yang lebih muda itu lebih sedikit gitu, tergantung. Kira-kira berapa biji ya? 5-6 biji, 10 5-6 biji menghasilkan 1 liter? Iya. Oke, terus ampasnya tuh dia kemanain? Mereka itu biasanya dijual lagi, kan ada ya. Mereka tuh siapa? Biasanya kan kita gini, kalau untuk minyak kelapa itu kita jujur nih, kita itu bukan produksi sendiri. Kita kerjasama sama petani. Apanya, kelapanya? Tapi sama produksinya prosesnya sendiri? Enggak. Di mereka Maklon langsung. Berarti? Maklon kita ambil bahan bakunya. Tapi kita pilih petani-petani dan memang pabrik yang memang udah terjamin. Oke, berarti petaninya, maksudnya ya ambil kelapa pasti dari petani, terus ada pabrik lagi yang memproduksi extra virgin oil itu. Karena itu di Halmahera, di jauh sana Pak. Oke, nangkap. Tapi kelapa yang produksi sendiri hanya yang cukanya aja. Bener. Terus prospek ke depan nih untuk si extra virgin coconut oil ini arahnya akan kemana sih? Kalau extra virgin coconut oil ini karena pemainnya banyak Pak. Iya. Pemainnya banyak sekali, bahkan di Indonesia itu juga banyak. Jadi memang kita itu untuk minyak, kan gini, suatu brand ini kita itu harus fokus baru penjualannya itu bisa meledak Pak. Saat ini kita lagi fokusin ke vineganya kita. Kita harus memilih karena kan timnya kita itu juga terbatas ya Pak ya. Pernah kita itu awal-awalnya itu kita brandingnya itu Cuka Apel Vineco. Sehingga dua-duanya itu so-so. Dalam artian gak ada satu yang menonjol, dominan, semuanya itu kayak biasa-biasa aja. Tapi one day itu kita memutuskan kayaknya memang ada salah satu yang harus kita korbankan dulu, which is kita pasti akan mengangkat sesuatu produk yang kita sendiri buat gitu kan, yang memang spesialisnya kita. Di saat itulah kita fokusin ke Cuka Apel ini, di saat itu juga merek Vinega ini meledak. Itu ya, ternyata harus fokus satu produk dulu baru ke yang lain-lain. Ke yang lain. Vinega naik, baru kita langsung digandeng kan. Minyak kelapanya satu pabrik, satu company dengan Vinega, itu juga ketarik naik gitu loh. Kalau si Vineco namanya? Vineco. Ini buat kesehatan dong pastinya dong, bukan buat masak hari-harian karena harganya mahal. Iya. Dan rasanya juga pasti beda kan sama minyak kelapa biasa kan. Manfaatnya apa sih buat kesehatan si extra virgin coconut oil ini? Vineco ini lebih ke menutrisi tubuhnya kita ya. Karena si Vineco ini mempunyai satu zat itu yang hanya ada di air susu ibu sebenarnya. Apa tuh? Asam laurat. Asam lauric acid. Oke. Itu ada di air susu ibu gitu loh. Terus kemudian di air susu ibu ada, di Vineco juga ada. Jadi itu bisa meningkatkan imunnya kita. Gitu ya. Selain itu apa? Kandungannya itu enggak khasiat untuk tubuhnya ketika mengkonsumsi extra virgin coconut oil itu. Menutrisi imun tubuhnya kita naik, untuk diabetes juga bisa, untuk kolesterol juga bisa, untuk skin, untuk regenerasi kulit, metabolisme, paket lengkap. Aku pernah dulu kena knalpot, langsung oles VCO, itu kayaknya cuma 4 jam panasnya hilang, terus besok lukanya udah gitu. Cuman ya
ya jangan sampai lah ya ada kejadian kayak gitu ya. Terus aku dulu sempat kena psoriasis. Itu kalau lagi kambuh aku hanya oles Visio aja. Berapa hari lah itu kira-kira udah lebih better lah gitu. Itu Visio tuh bisa tambahan testimoni. Ya, sama kalau misalkan Visio biasanya mereka pakai untuk oil pulling. Oil pulling. Gimana? Berkumur dengan menggunakan Visio. Oke. Tahu ya? Pernah dengar. Itu bisa menghilangkan kuman-kuman yang ada di mulut, yang which is itu juga bagus untuk pencernaan. Bisa mengaktifasi enzim-enzim yang ada di mulutnya kita. Berapa lama kumur-kumur pakai itu? 10 menit. Campur air atau pure minyak? Enggak, pure. Pure 10 menit, kumur. Kumur. Abis itu buang atau telan lagi? Dibuang. Karena kan itu telan gitu. Itu dari kayak memang kalau telan juga nggak apa-apa sih, karena kan memang dari mulutnya kita juga. Cuman kan kalau misalkan memang udah kita mau buang, kenapa harus kita telan lagi gitu kan? Itu menyerap kotoran-kotoran dan juga racun-racun yang ada di mulut kita. Sehingga nanti mulut kita itu bisa lebih bersih, ya, plak-plak di mulut kita itu juga akan hilang. Gitu ya. Mencegah bau mulut. Kalau disuruh milih sebuah superpower, sebagai pengusaha, Bu Citra akan pilih kekuatan apa sih kira-kira? Kekuatan untuk mempengaruhi orang lain kali ya. Apa? Hipnotis gitu? Ya, untuk menyadarkan orang. Kayak menyalurkan apa sih yang sebenarnya yang benar dan yang nggak benar itu biar disalurkan ke semua orang gitu loh. Karena kan kita entrepreneur gitu ya, brand itu dalam branding itu kan terbatas ya Pak ya. Paling karena budgetnya juga terbatas, cuman circle ini untuk market ini tok gitu loh. Padahal sebenarnya yang perlu dijangkau itu masih banyak banget, gitu loh. Dan kita itu sebenarnya walaupun kelihatan kita itu udah besar, padahal kita itu cuman masih circle-circle kecilnya. Indonesia itu kan luas ya Pak ya. Masyarakat di bawah yang masih perlu edukasi dari kita itu kan masih banyak banget gitu loh. Yang masih belum sadar akan kesehatan. Selain tadi cuka, minyak, ada produk apa lagi? Kita ada jamu-jamuan. Jamu itu kita ada jamu yang dibuatnya itu juga tanpa pengawet, memakai cuka apel kita, pakai langsung minum kita. Gitu? Iya, bisa dicampur air, bisa langsung minum. Oh, cocok tapi bener sama Adera itu. Iya, tapi ada madunya. Terus tapi cuka nggak di dalam The Health ini. Beda brand. Ada Dari Bumi namanya. Dari Bumi itu kayak kita jualan produk-produk kayak ya iseng-iseng lah ya Pak ya. Ada jamu, ada kacang-kacangan. Online atau ada tokonya gitu? Online ya kecil-kecilan ya. Untuk karena kan banyak sekali customer kita yang nanya gini, kok di toko ini cuma ada cuka apel gitu loh. Boleh dong ditambahin beberapa produk supaya kita sekali kirim itu gak terlalu mahal gitu loh. Gak usah nyari-nyari lagi di toko lain. Tolong dikurasi dong produk yang memang udah bagus gitu. Jadi memang di Dari Bumi ini kita buat itu juga untuk mendukung teman-teman lain. Misalkan contoh ada teman yang jualan kecap, ada jualan stevia, itu juga nitipin di sini gitu loh. Sekalian gitu ya. Sekalian. Kalau untuk supermarket itu udah masuk ke mana aja? Kita kalau untuk Jakarta itu harusnya udah mulai nyebar ya Pak ya. Karena kita pakai distributor. Oh, distributor yang bekerja. Distributor yang bekerja. Penting nggak UKM harus punya distributor? Penting sih, tapi balik lagi ya Pak ya. Sebenarnya distributor itu ada karena memang di pasaran itu memang udah ada demand produknya kita. Jadi kita itu tidak bisa menuntut reseller ataupun distributor menjual produknya kita. Tapi sebenarnya kita sendiri aja nggak bisa jualan. Harus ke situ dulu ya. Harus ke sana dulu. Makanya dari awal Vinega berdiri itu kita gencarin dulu di online-nya. Online-nya dapet, online-nya udah stabil, baru kita terjun ke offline. Which is mereka itu udah kenal sama produknya kita, udah siap untuk dipasarin di offline gitu loh. Karena ngomong lagi, online dan offline itu memakan biaya yang sangat cukup besar ya Pak ya. Yang mana offline? Offline. Belum lagi listing fee ya. Belum lagi Rafaksi itu kayak promo-promo yang ada di ini. Itu yang paling males itu. Ya, belum lagi kita sewa-sewa gondola. Nah itu kan semua biaya ya Pak. SPG kalau mau testing. Iya. Itu biaya semua. Kalau misalkan kita cuman belum sampai sana, itu akan buang-buang uang ya. Jadi create dulu demand-nya itu di online. Dulu ya. Saran untuk UKM di Indonesia kira-kira ada nggak Bu? Teman-teman UMKM
Saya tahu tidak mudah untuk memulai sesuatu dan untuk menjadi besar. Tapi yang pasti adalah semua ada saatnya. Kita cukup bersabar dan konsisten aja dalam melakukan sesuatu. Dan semuanya itu startingnya adalah dengan memakai dan memaksimalkan apa yang ada di tangannya kita. Pergunakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk maju. Jangan menunggu-nunggu. Dan balik lagi, semuanya itu dengan 3 prinsip ini. Yang pertama adalah setiap apapun yang kita lakukan harus ada yang namanya prinsip Tuhan di dalamnya. Di dalam prinsip Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kebenaran pada kita. Kebaikan pada kita, jujur, semuanya itu udah ada diajarkan oleh Tuhan. Ya, yang nomor 2 itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita udah tahu Tuhan mengajarkan apa ya, kebaikan teorinya semuanya udah ada. Balik lagi ke diri kita sendiri. Kita mau nggak menjalankan apa yang jadi jalannya Tuhan ini, gitu. Ketika kita ngomongin tentang cuan ya, ketika kita lagi rame itu nggak ada masalah. Tapi ketika kita lagi ada kemalangan ataupun lagi down, lagi slow, itu apakah kita tetap memegang prinsip-prinsip ketuhanan itu, ya. Yang ketiga adalah harus ada afirmasi dari orang sekeliling kita, di mana kita diajarkan untuk apapun yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk kebaikan diri kita sendiri. Apapun yang kita kerjakan ketika kita berbuat baik itu harus ada efeknya ke orang lain, dan juga apakah orang lain itu tahu bahwa kita itu sudah melakukan yang terbaik. Nah, apakah mereka merasakan kebaikan kita? Kadang kita itu manusia itu dengan segala keterbatasannya kita itu terlalu terhanyut dengan diri kita sendiri, ya. Jadi kita nggak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Ketika ada afirmasi dari orang lain, itu bisa membantu kita dan menyadarkan kita bahwa jalan yang kita tempuh itu udah benar atau tidak. Wise sekali ya teman-teman. Jadi belajarlah dari Bu Citra. Bu Citra owner sendiri atau sama partner untuk Vinega? Sama suami. Berdua nih ya? Berdua. Asik. Kenapa nggak dibawa suaminya ke sini? Suaminya lagi lihat pameran. Di mana? Di Jakarta juga ada pameran Allpack. Allpack itu pameran printing. Ya, benar-benar. Aku nggak sempat kesana lagi. Masih butuh mesin cetak? Mesin cetak, mereka cowok-cowok itu kan paling seneng ya ngeliatin printing, mesin-mesin apa. Jadi dia lagi kesana. Kalau akses permodalan Vinega sendiri atau ada pinjem bank atau apa gitu? Sendiri. Dari starting dari gitu nol. Ya? Everything itu startingnya itu dari nggak tahu apa-apa, Pak. Kita itu bukan accountant. Kita itu bukan IT, bukan orang marketing, bukan orang sales. Jadi ya memang bener day by day. Ada masalah, kita cari solusinya. Nggak tahu ini, kita berarti kalau misalkan ada modal sedikit ya, ada budget, kita hire orang yang lebih mampu untuk bantuin kita gitu. Jadi ya semuanya itu kita belajar dari nol, Pak. Makanya banyak sekali hal-hal yang kita miss ya Pak ya. Yang kalau misalkan orang yang dari udah corporate, mereka udah tahu bahwa untuk membuka satu perusahaan itu mereka harus A, B, C, D-nya mereka udah tertata rapi. Tapi sedangkan kita itu enggak Pak. Kita itu jalanin dulu apa yang ada. Ada yang kosong, ada yang nggak benar, kita perbaiki baru move lagi ke yang lain. Seperti itu. Dan itu yang harusnya dirasain sama para UMKM yang lain gitu loh Pak. Setuju. Rencana ke depan mau ngapain kira-kira Bu Citra nih? Yang kemarin itu kan kita udah ekspansi di online ya. Online di tahun 2024 mungkin 2025 ini kita akan masuk ke offline. Untuk offline-nya, yang supermarketnya itu maksudnya? Supermarketnya kita ratakan dulu. Mungkin sekarang itu udah ada di Jakarta, Surabaya, Medan, terus kemudian Bali. Nanti akan ada perluasan di Sulawesi, di Kalimantan. Nah, ketika semuanya udah stabil gitu, kalau memang kita udah stabil ya, udah bisa jalan sendiri, kita akan coba ekspansi ke yang mana tahu diizinkan Tuhan, kita akan ekspor. Amin. Mudah-mudahan biar bangga ya, jangan kita cuka dari luar terus, saatnya kita keluar gitu kan. Saatnya kita keluar. Nah, tapi semuanya atas seizin Tuhan juga. Amin. Ini Bu Citra kalau boleh tahu nih di umur sekarang ini masih terlihat cantik karena minum cuka terus atau gimana? Saya tidurnya banyak Pak. Tidurnya banyak? Tidurnya banyak. Oh gitu, kirain karena minum cuka jadi bagus kulitnya gitu ya? Ya mungkin makanannya ya. Saya jarang makan luar. Mostly itu di rumah itu ya masakan di rumah. Masak sendiri? Mertua yang masakin. Tapi maksudnya
di rumah lah ya, intinya gitu di ya. Di rumah. Oke. Ada yang kelewat nggak nih Bu? Yang suatu yang menarik mungkin saya belum tanya. Ada hal yang menarik mau diceritain mungkin? So far itu sih ya maksudnya gini, para UMKM ini kan kita ngarahinnya itu untuk ngajarin UMKM yang baru mau memulai ya, sabar aja. Itu loh, pasti akan ada turning pointnya yang membuat kita itu makin membaik setiap hari. Ya, kuncinya adalah konsisten aja. Ada momen terendah nggak ketika berusaha? Ada sesuatu yang menarik nih Pak. Apa tuh? Tahun lalu kita itu tiba-tiba ada suatu, kita juga nggak tahu ya apa yang membuat produk kita itu viral Pak. Tiba-tiba aja permintaan cuka apel itu melejit. Sehingga yang harusnya kita bisa jualan sampai Desember, itu di bulan Agustus itu udah habis barangnya. Wow, bagus dong. Memang bagus ya good inilah ya good problem. Good problem. Tapi kan kita itu ketika kita naik terus tiba-tiba hilang di pasaran itu suatu masalah. Problem juga gitu loh Pak. Bagaimana untuk menaikkan itu lagi gitu loh. Makanya sebagai suatu owner gitu ya Pak ya, kita itu harus tetap kuat ya. Pendirian kita itu harus kuat. Karena akan ada yang namanya goda-godaan untuk kayak misalnya tawaran ini loh ada cuka apel yang lebih cepat yang ready untuk dijual. Itu apakah kita tetap berpendirian teguh pada apa yang kita yakini atau enggak gitu loh. Terus bagaimana menghadapi bukan hanya customer sih, kompetitor-kompetitor yang mencoba untuk menyerang kita gitu loh. Itu ya kita itu ya bagaimanapun mereka menyerang kita usahakan kita tidak akan menyerang mereka gitu loh. Karena kita percaya rezeki orang itu kan pasti udah diatur Tuhan ya Pak ya. Jadi mereka itu mencoba untuk misalkan contoh ya, mereka itu mengambil videonya kita jualan cuka apel vinegar dan bla bla bla, terus kemudian ketika orang order yang dikirim itu cuka apel lain, nanti komplainnya itu ke kita, dikirain kita itu menipu gitu loh, karena pakai videonya kita. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ada yang seperti itu. Ini di marketplace? Di marketplace, di TikTok. Jadi produknya produk foto Vinega, pas datang beda lagi? Beda lagi, jadi akhirnya mereka itu kan nanyanya itu ke kita Pak. Ya kita harus ngomong kan bahwa sebenarnya yang jualan itu officialnya itu di mana aja, reseller yang resmi itu di mana aja gitu loh. Masalah ya? Masalah banget. Wow, Ibu sorry aku motong sedikit. Aku baru banget tadi dengar podcast, tahu dia sampai tutup loh brandnya. Oh udah tutup ya? Brandnya. Dia ganti sekarang. Jadi apa gitu. Aku sorry namanya apa. Gara-gara itu. Karena terlalu banyak palsu. Karena terlalu banyak palsu. Dia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Katanya dia menyerah. Sehingga dia dengan formula yang lebih bagus katanya. Dia bikin brand lain. Gitu. Dan pas banget ini relate gitu loh. Jadi kayak aku baru dengar itu. Sehingga aku lagi berpikir. Apakah aku mau cut untuk reseller. Jadi yaudah just official store-nya aja. Aku lagi berpikir itu karena brand sebesar itu aja saya memutuskan brandnya itu. Karena memang sangat challenging ya Pak ya, bagaimana kita menjaga harga. Benar. Dan bagaimana kita itu menjalin hubungan dengan reseller dan customernya kita. Bahkan pertama ada satu kali momen ya Pak ya, Vinega cuka apel ini diserang sama satu orang. Satu orang influencer? Ini dia itu bukan influencer juga ya, tapi dia tuh suka sharing tentang kesehatan gitu loh Pak. Di satu platform itu bilangnya cuka apel itu tidak boleh diminum karena bisa menyebabkan kanker. Gitu. Which is mereka itu semuanya itu nanyanya ke kita Pak. Kita itu juga nggak akan kita tidak memberikan suatu konfirmasi atau apa ya, karena kan maksudnya dia juga nggak langsung serang Vinega gitu loh Pak. Ya kita diam aja. Akhirnya yang keluar suara itu adalah para customer loyalnya kita. Ada dokter di dalam, ada influencer. Mereka itu yang malah menjadikan produk Vinega itu, ya itu kalau misalnya kamu minumnya itu cuka apel yang abal-abal, tapi kalau misalnya cuka apel yang Vinega ini udah trusted dan lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi ketika apapun yang kita kerjakan udah benar ya Pak ya, kita maksudnya nggak aneh-aneh, kita itu nggak nipu, kita selalu mementingkan customer ataupun reseller, itu alhamdulillah ya Pak ya. Tidak perlu kalau ada masalah tidak perlu sampai kita yang memberikan penjelasan ataupun kita yang memberikan klarifikasi. Orang-orang di sekitar kita yang akan melindungi kita Pak. Tapi di posisi bertahan terus capek juga loh. Capek Pak. Bahkan yang ketika kita lagi nggak ada barang selama 6 bulan ya Pak ya, itu reseller kita itu banyak sekali yang ditawari produk-produk cuka apel
yang merek-merek lain yang tiba-tiba bermunculan. Tapi mereka sungguh luar biasa, Pak. Mereka memilih untuk bertahan. Tidak, saya tidak akan menjual cuka apel yang memang mereka itu nggak percaya gitu loh. Mereka tetap loyal. Sampai kita sendiri ada sedikit, kita itu nggak jualan di platformnya kita. Kita itu pokoknya ada berapapun kita sebarin dulu ke reseller kita. Biar mereka yang cuan, biar mereka yang mendapat profit dulu sebelum kita. Karena mereka kan ada orang yang juga mau dihidupin ya Pak ya. Keluarganya ya. Nah, keluarganya mereka, pegawainya mereka. Itu yang membuat mereka itu loyal ke kita gitu loh. Karena Vinega sendiri tidak hanya melulu memikirkan yang namanya profit Pak, tapi hubungan itu yang lebih penting dari segala-galanya. Kira-kira kalau Ibu tadi di posisi ownernya kayak gitu, Ibu akan melakukan apa kira-kira? Mungkin kita itu harus mungkin karena dia itu terlalu lebar ya Pak ya. Saya juga tidak mengerti bagaimana cara jualannya. Tapi yang pastinya itu aku pernah ditawaran, dia itu kayak ada tingkatannya ya Pak. Ketika kamu mengambil dalam jumlah begini, harganya begini. Dalam jumlah begini, harganya begini. Which is itu terlalu, saya kurang suka dengan skema yang seperti itu. Ketika orang yang, berarti itu kan memberikan kuasa kepada orang yang punya modal untuk berjualan dan mematikan orang yang di bawah gitu loh. Nah itu, dia bilang di podcast itu, dia bilang ada yang mau mematikan, dibeli semua, dengan dia harga murah gitu kan ya, akhirnya dijual dengan harga yang murah. Akhirnya yang harga tiernya di atas, maksudnya which is yang di bawah, gimana sih aku jelasinnya, ya nggak bisa jualan karena udah diborong semua dengan harga yang lebih murah. Nah disitulah, dan dia katanya melakukan riset, udah tuntut pakai lawyer segala macam, nggak bisa. Akhirnya sampai dia di posisi katanya riset itu 80% palsu semuanya, sampai dipasukan seperti itu gitu kan. Akhirnya makanya kenapa dia bikin merek baru dengan formula lebih bagus. Cuman aku sendiri justru muncul pertanyaan baru lah, kalau dia melakukan promosi atau penjualan dengan reseller yang teknik yang sama, which is akan kejadian lagi gitu. Terus solusinya apa gitu kan? Karena menurut aku tuh adalah produk yang luar biasa sekali, dan aku juga konsumsi gitu kan, bukan minum, maksudnya aku pakai gitu ya. Iya, itu produk yang bagus banget. Tapi kalau sampai hancur gara-gara kayak begitu gitu kan, kayak terus kita harus gimana gitu kan, UKM yang lain gitu. Gimana menurut Ibu? Mengubah cara ininya sih, karena kan memang ya agak sulit ya Pak ya. Mungkin dia itu harus mengeluarkan satu produk yang memang ini yang benar gitu loh. Ketika yang lain itu, ya kalau misalkan resellernya itu yang udah ini, ya mungkin dia harus tarik balik di repacking ulang untuk suatu ini yang benar, yang baru gitu loh. Karena kan kita udah nggak tahu ya yang di luar sana itu mana yang benar sama mana yang palsu. Saya juga nggak tahu sesama apa gitu loh, gitu kan. Cuman dari saya sendiri itu kalau di The Health ini ya, itu selalu ada skema gini. Harga jual semua produk itu harus sama. Kalau misalkan memang ongkos kirimnya mahal, oke, kamu di area kamu itu jualnya lebih tinggi dikit nggak apa-apa gitu. Tapi tidak boleh berjualan itu di harga di bawah dari yang kita tentukan, kecuali misalkan toko kamu lagi ulang tahun, kamu harus minta izin dulu ke aku gitu loh. Ya kan? Ada buktinya bahwa oke, toko kamu ulang tahun mau diskon berapa persen itu loh. Jadi kalaupun misalkan ada 88, 77 gitu ya, angka kembar, itu biasanya kita sendiri yang akan support lagi. Misalkan kita udah kasih nih 20%, 30% ke customer gitu, ke reseller ya, kita akan support lagi. Oke, kali ini untuk 88 kita akan support 8%. Which is 8% ini mereka akan ngeklaim ke kita. Oh, segitu. Nggak di sananya gitu ya, nggak di sananya yang lagi. boncos. Makanya di Vinega ini bisa dibilang jarang ada diskon, Mbak. Karena sekali diskon itu semuanya itu harus sama, harus cover. Dikasih rata gitu. Iya. Kalau aku pribadi ngerasa kayaknya one and only solution mungkin ya, kepikiran sekarang adalah ya tadi, nggak usah ada reseller, beli hanya di official store. Itu yang asli. Jadi selain itu kita nggak ada tanggung jawab misalkan. Cuma kan yang nggak bisa juga, masa nggak ada reseller gitu kan? Bener. Wow, aku langsung tadi tuh pas dengerin podcast tuh kayak bingung gitu mau ngomong apa gitu. Terlalu ini ya Pak ya, maksudnya dia naiknya terlalu kenceng ya. Iya. Terlalu kenceng, terus akhirnya kita itu nggak bisa kontrol Pak. Bener. Makanya aku lebih seneng ya suatu perusahaan itu berkembangnya itu begini Pak. Yang penting tiap tahun itu naik, tidak begini, tidak juga yang langsung gitu loh Pak. Karena apa?
dari diri kita sendiri. Mungkin kita itu merasa kita mampu, padahal tim kita itu belum mampu sampai sana gitu. Oh, setuju. Jadi ya stabilin aja dulu. Luar biasa. Bu Citra, thank you so much udah datang ke sini. Hopefully kita bisa ngobrol lagi ya. Mungkin ada cerita-cerita yang nggak sempat diceritakan di hari ini bisa ada, atau mungkin nanti ada mau launching produk apa, bisa ngobrol lagi. Saya minta maaf kalau ada salah ngomong ya, Bu Citra. Aman. Thank you banget udah datang ke sini. Ada lagi mau disampaikan mungkin? Itu aja ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bisa hadir di Spice Guy ini ya. Thank you Bu Citra. Aku kalau ke Surabaya boleh mampir? Boleh. Silakan. Boleh ya. Aku banyak supplier juga di sana soalnya. Jadi sekalian nanti pengen ada road trip gitulah ke sana lah. Kita ini lagi bangun pabrik juga Pak, tapi masih belum selesai. Nanti kalau misalkan one day ada kesempatan udah selesai semuanya, mungkin nanti kita bisa undang Bapak. Kalau gitu nanti podcast selanjutnya kalau pabriknya udah jadi, Ibu jelasin tuh bikin pabrik tuh gimana, apa yang harus diperhatiin. Boleh ya? Kayak menarik tuh. Benar. Oke guys, segitu aja hari ini podcastnya karena tamu kita ada urusan lagi yang lain. Kalau nggak di rem tuh kalau bisa 4 jam nih kayaknya banyak yang mau tanya nih ya. Oke, thank you once again Bu Citra. Sampai ketemu di episode selanjutnya.